Info terupdate hari ini tanggal 2 Juli tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para keluarga penerima manfaat KPM di seluruh Indonesia? Tidak terasa tepat 5 hari lagi kita akan resmi memasuki bulan Juli yang artinya proses penyaluran Bansos PKH dan BPNT tahap 3 untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September akan segera dimulai. Namun di tengah euforia menunggu saldo KKS terisi, ada sebuah kabar yang benar-benar mengejutkan dan wajib Anda ketahui sekarang juga. Kementerian Sosial Republik Indonesia saat ini tengah melakukan pembersihan data besar-besaran. Nah, berembus kabar valid bahwa sebanyak 3,9 juta penerima Bansos dipastikan tidak akan lagi menerima PKH dan BPNT di tahap ketiga ini. Sebagai gantinya mereka akan dialihkan ke program bantuan modal usaha senilai 5 juta rupiah. Kok bisa? Siapa saja yang akan dicoret dan bagaimana nasib kartu KKS Anda 5 hari ke depan? Kita akan bongkar faktanya secara detail. Jadi, pastikan nonton video ini sampai habis tanpa dikip agar tidak gagal paham. Nah, sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, teman-teman. Sebanyak 3,9 juta orang penerima bantuan sosial tajam tak lagi menerima bantuan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat, Kamis tanggal 5 Februari tahun 2020. Menurut Gus Ipul, jutaan warga tersebut tidak lagi terdaftar sebagai penerima Bansos karena adanya penyesuaian data, proses graduasi, serta pemutakhiran kondisi sosial ekonomi. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman KPM sekalian, salah satu hal pertama yang harus kita tanamkan di pikiran kita adalah status sebagai penerima Bansos di tahap kedua kemarin bukanlah jaminan Anda akan otomatis cair lagi di tahap ketiga. Nah, kenapa begitu? Sebab Kementerian Sosial Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Gus Ipul kini menerapkan sistem pemutakhiran data yang jauh lebih ketat dan cepat. Melalui instrumen data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, data Anda diperbarui secara berkala setiap bulannya. Nah, perlu diperhatikan memasuki bulan Juli, sistem aplikasi 6Eng akan mengunci data final hasil verifikasi kelayakan daerah. Jika dalam verifikasi tersebut kondisi sosial ekonomi keluarga Anda dinilai sudah mengalami peningkatan atau Anda kedapatan sudah tidak memiliki komponen PKH yang valid, misalnya anak sekolah yang sudah lulus, maka untuk di tahap ketiga ini nama Anda otomatis akan tertahan dan tidak masuk ke dalam jajaran data bayar atau SP2D, surat perintah pencairan dana. Jadi jangan heran kalau nanti ada KKS yang mendadak song padahal tahap sebelumnya lancar jaya. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke topik yang paling hangat dan paling banyak dicari hari ini di internet soal isu 3,9 juta penerima Bansos yang diperhentikan bantuannya. Apakah kabar ini benar? Jawabannya adalah benar dan merupakan bagian dari strategi jangka panjang Kemensos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa pencoretan jutaan KPM ini dilakukan sebagai langkah nyata dari proses graduasi dan penyesuaian kelas desil kesejahteraan. Pemerintah tidak ingin masyarakat terus-menerus bergantung pada bantuan tunai gratisan jika sebenarnya mereka sudah mampu untuk mandiri. Namun pemerintah tidak lepas tangan begitu saja. Bagi 3,9 juta KPM yang keluar dari kepesertaan PKH dan BPNT karena dinilai potensial dan usianya masih produktif, Kemensos akan mengarahkan mereka untuk ke program pemberdayaan ekonomi. Bentuknya apa? Yaitu pemberian bantuan modal usaha sebesar 5 juta rupiah per KPM. Tujuannya sangat mulia, yaitu mengubah KPM dari yang tadinya hanya penerima bantuan menjadi wirausahawan mandiri. Konsep sederhananya begini, uang 5 juta rupiah tersebut diberikan bukan untuk konsumsi harian, melainkan untuk membeli alat usaha atau hewan ternak. Misalkan dibelikan 25 ekor ayam petelur. Jika dipelihara dengan baik, maka hasil telurnya itu bisa dijual dan menghasilkan pendapatan lain atau pendapatan rutin yang jauh lebih besar daripada nominal Bansos PKH atau BPNT yang diterima per 3 bulannya. Jadi teman-teman, jika Anda termasuk yang diwisuda atau digraduasi, jangan berkecil hati karena ada peluang modal usaha yang jauh lebih besar menanti Anda. Lalu, siapa saja sih yang menjadi sasaran utama pembersihan data dan pemeriksaan kondisi sosial ekonomi oleh Kemensos kali ini? Ada beberapa kriteria mutlak yang membuat bantuan untuk tahap ketiga Anda terancam dihentikan. Yang pertama, pergeseran desil kesejahteraan. Sesuai dengan aturan terbaru tahun 2026, Bansos reguler hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 4, kategori sangat miskin hingga miskin. Jika dalam DTSN terbaru data bergeser ke desil 5 ke atas, Anda otomatis dicoret. Kemudian selanjutnya yang kedua, hasil ground check lapangan. Nah,
Perlu Anda ketahui teman-teman, Kemensos bersama dengan BPS telah mendatangi jutaan rumah KPM secara langsung satu persatu untuk melakukan verifikasi fisik. Jika rumah Anda dinilai sudah kokoh, memiliki kendaraan roda 2 dan tergolong baru atau dianggap sudah sejahtera oleh petugas lapangan, data langsung dikoreksi menjadi tidak layak. Selanjutnya yang ketiga, pembersihan data terintegrasi. Saat ini Kemensos sudah bekerja sama dengan BKN, PPATK, dan instansi terkait. Jadi KPM yang kedapatan memiliki anggota keluarga yang berstatus sebagai ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN atau yang lebih ngeri lagi itu terdeteksi secara digital terlibat dalam aktivitas judi online atau judul, maka bantuannya akan langsung diputus secara permanen tanpa ampun. Nah, teman-teman, kesimpulannya di bulan Juli proses menuju pencairan PKH dan BPNT tahap ketiga akan resmi dimulai. Pastikan Anda tetap berkoordinasi dengan pendamping sosial di wilayah Anda masing-masing. Dan rajin-rajinlah mengecek status kelayakan Anda melalui situs resmi cekbansos.go.id host.go.id secara mandiri menggunakan NIK KTP Anda. Penyesuaian data ini memang terasa ketat, namun tujuannya sangat baik agar keadilan sosial bisa merata dan anggaran negara benar-benar menyasar kepada keluarga atau saudara-saudara kita yang betul-betul membutuhkan. Nah, bagaimanakah tanggapan teman-teman semua mengenai kebijakan pengalihan bansos ke bantuan modal usaha 5 juta rupiah ini? Apakah menurut Anda ini merupakan langkah yang tepat? Tuliskan pendapat teman-teman di bawah kolom komentar. Nah, teman-teman jangan lupa juga sertakan juga asal daerah Anda yang sedang menunggu pencairan di tahap ketiga. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta share ke sesama rekan KPM dan jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi bansos paling valid, akurat, dan terpercaya. Nah, terima kasih sudah menonton. Tetap optimis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.